Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sari dengan NIM 2003-2077 dari Prodi Biologi dan Kependidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pada slide PPT yang terlampir berikut ini, guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Imunologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elsa Yuniarti, SKED M Biomed IVOKA. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pada gambar tersebut, yaitu mekanisme sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif atau juga disebut dengan sistem imun perolehan merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu. Sistem imun ini terutama diperankan oleh limfosit B dan limfosit T. Ada 3 jenis molekul yang penting dalam hal ini, yaitu protein MHC, antibodi atau imunoglobulin, dan reseptor sel T. Bagaimana sih mekanisme sistem imun adaptif tersebut? Nah, pertama, patogen dapat mengembangkan strategi untuk mengecoh atau menekan mekanisme sistem imun bawaan demi mempertahankan infeksi yang telah dijangkitnya. Respon imun adaptif ini diperankan oleh sel efektor dan molekul terkait sekitar hari keempat atau hari kelima setelah infeksi awal. Setelah kadar antigen menurun ke bawah ambang batas, sistem imun adaptif respon akan berhenti. Namun, antibodi dan memori imunologis akan tetap bertahan dan memberikan perlindungan yang panjang untuk infeksi ulang yang dapat terjadi. Nah, induksi yang pertama terjadi pada saat sel dendritik yang berada pada jaringan tempat terjadinya infeksi terikat antigen teraktivasi menjadi sel penyaji antigen atau disebut dengan APC. Kemudian bermigrasi ke dalam sistem limfatik dan berakhir di nodus limfa atau jaringan limfoid mukosa atau MALP. Selanjutnya, sel T yang bermigrasi dari suatu nodus limfa menuju ke nodus yang lain akan menempel pada APC dan berusaha untuk mengenali antigen dengan memendai sel tersebut pada bagian MHC kelas 2. Nah, antigen yang tidak dikenali akan segera ditinggalkan oleh sel T untuk dipindai sel T yang lain hingga akhirnya dapat dikenali. Pada saat tersebut, sel T akan berhenti bermigrasi dan akan mengikat erat APC, kemudian teraktivasi untuk memicu sistem imun adaptif. Nah, sel TCD4 naif atau sel THO yang mengenali antigen melalui molekul MHC kelas 2 pada sel dendritik akan mengaktifasi LFA1 yang menyebabkan ikatan kuat antar sel T dengan APC. Setelah itu, akan terjadi proliferasi dan diferensiasi sel T yang menghasilkan sejumlah sel TCD4 baru yang fungsional. Nah, diferensiasi sel T ini dapat berupa sel TH1 akan dihasilkan jika virus atau bakteri menginduksi sekresi IL-12 dari APC. Yang kedua, ada sel TH2 akan dihasilkan dengan aktivasi LFH1 yang terjadi dengan stimulasi IL-4 yang disekresikan oleh sel NKT karena stimulasi dari patogen jenis lain. Nah, TH2 ini akan mensekresikan IL-4, IL-5, dan IL-3. Sel TH1 akan bertindak sebagai stimulator makrofag, sedangkan sel TH2 akan berfungsi sebagai aktivator sel B. Nah, sistem hidup adaptif ini terdiri atas komponen seluler dan komponen humoral. Yang pertama ada komponen seluler. Nah, aktivasi penuh sel T CD4 membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 hari. Setelah itu, sel T pembantu bermigrasi dari sistem limfatik menuju jaringan tempat terjadinya infeksi. Di dalam jaringan, sel T efektor yang mengenali antigen akan mensekresikan sitokin seperti TNF-alfa untuk mengaktifasi sel endotelial agar terjadi sekresi E-selektin, VCAM1 dan ICAM2, dan kemungkinan tes. Semuanya itu untuk merekrut lebih banyak sel T efektor, monosit, dan granulosit. TNF-alfa dan IFFY yang disekresikan sel T pembantu yang telah teraktivasi juga bersifat sinergis dengan proses peradangan berupa ekstravasasi. Selanjutnya ada komponen humoral. Nah, peran antibodi dalam sistem kekebalan ini
Seperti yang pertama untuk infeksi intraseluler, virus dan bakteri terlebih dahulu perlu mengikat molekul tertentu yang terdapat pada permukaan sel target. Antibodi dapat mencegah terjadinya ikatan tersebut. Hal ini juga sekaligus mencegah masuknya toksik yang disekresikan oleh patogen ke dalam sel. Yang kedua, antibodi yang menempel pada permukaan patogen akan mempercepat dikenalinya patogen tersebut oleh fagosit. Oleh karena itu, fagosit dilengkapi dengan fragmen konstan yang mengikat antibodi pada area konstan C. Yang ketiga, antibodi yang terikat pada permukaan patogen dapat mengaktifasi protein dari komponen sistem komplement. Demikian presentasi saya mengenai slide PPT yang terlampir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.